Kembali lagi dengan Mr. John. Mr. John akan membawa kalian jelajahi dunia. Daripada hati John Lovers galau, yuk ikuti Mr. John keliling dunia. Mari simak videonya. Gunung dikenal sebagai tempat destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Sebagian dari kalian pasti sering berwisata ke gunung kan? Termasuk Mr. John sendiri. Sudah pasti karena pemandangan alam dari atas gunung yang indah ya guys. By the way, kalau bahas tentang gunung, tahukah guys? Keberadaan gunung tersebar di berbagai belahan dunia loh. Ada gunung aktif dan gunung tidak aktif. Dilansir dari World Atlas, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki gunung terbanyak di dunia. Di mana kita ketahui, Indonesia hampir seluruh wilayahnya berada di zona Ring of Fire. Tahukah kalian, di Indonesia memiliki salah satu gunung yang jika meletus nyaris membuat manusia punah. Yaps, benar sekali, Gunung Toba. Pada 1939, ada seorang geologi Belanda guys bernama Van Bemmelen melaporkan Danau Toba yang memiliki panjangnya 100 km dan lebar 30 km berada di Provinsi Sumatera Utara yang dikelilingi oleh bebatuan apung peninggalan letusan gunung. Oleh sebab itu, Van Bemmelen menyimpulkan Toba merupakan sebuah gunung berapi supervolcano ya guys. Dan belakangan ini beberapa peneliti menemukan bekas debu reolit yang berusia sama dengan batuan Toba di Malaysia. Ditemukan sejauh 3000 km ke utara hingga India Tengah. Beberapa ahli kelautan juga telah menemukan jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Para peneliti terdahulu Van Bemmelen dan Ghazali telah menduga Danau Toba tercipta lewat beberapa kali letusan gunung dahsyat loh guys, yang dimulai pada 1.200.000 tahun lalu. Secara keseluruhan, Gunung Toba pernah 4 kali meletus ya guys. Setidaknya diantaranya merupakan 2 letusan super loh guys. Letusan pertama terjadi 1.200.000 tahun yang lalu. Di utara Danau Toba membentuk kaldera utara stratovolcano Toba dengan indeksi daya ledak 35 km kubik. Letusan kedua memiliki daya ledak 500 sampai 2300 km kubik, terjadi sekitar 840.000 tahun lalu dan menjadikan letusan super pertama Toba ya guys. Menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba yang membentuk daerah Pelapat dan Porsea, meninggalkan batuan piroklastik Toba tertua. Letusan ketiga terjadi 500.000 tahun lalu dengan daya ledak 60 km kubik yang meletus pada tempat yang sama terjadi letusan pertama Gunung Toba yang membentuk kaldera di utara Danau Toba yang saat ini dikenal sebagai Silalahi dan Haranggaol. Letusan keempat dan menjadi letusan terakhir pada 74.000 tahun lalu yang memiliki volume daya ledak 2.800 km kubik yang menghasilkan kaldera dan menjadikan Danau Toba berukuran 100 x 30 km dengan sebuah pulau di tengah yang kita kenal sebagai Pulau Samosir ya guys. Ketebalan abu vulkanik yang dihasilkan letusan Gunung Toba tersebut guys mengakibatkan sinar matahari terhalangi ke bumi dan menjadikan malapetaka, menjadikan iklim bumi menjadi musim dingin selama 6 tahun dan mempengaruhi iklim sampai 1000 tahun kemudian. Bencana tersebut mengakibatkan populasi manusia mengalami penurunan drastis. Diperkirakan hanya 2.000 hingga 20.000 manusia saja yang mampu bertahan loh guys. Letusan Toba juga menyebabkan tsunami besar di berbagai belahan dunia. Kompleks kaldera diperkirakan masih aktif ya guys semenjak letusan besar terbarunya. Keberadaan magma di bawah kerak didukung oleh keberadaan mata air sepanjang rekahan barat. Kebangkitan lantai depresi pasca letusan 74.000 tahun lalu yang membentuk Pulau Samosir, keberadaan gunung api muda Pusuh Buhit, si Piso-Piso di barat dan tanduk benua serta Singgalang di ujung barat laut kaldera mendukung kesimpulan bahwa magmatisme masih berlanjut di bawah Toba ya guys. Wah, serem juga ya guys letusan Gunung Toba. Mr. John berharap Gunung Toba tetap tertidur saja ya guys, menjadi tempat wisata yang indah saja. Atau mungkin teman-teman ingin berkunjung ke Danau Toba guys, salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia loh guys. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Sekian video dari Mr. John. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.